selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 10 November 2022. Pemirsa, berita pada pagi hari ini diawali dengan berita dari Ketua DPR RI yang menyaksikan penandatanganan kerjasama pendidikan oleh Rektor Pukyong National University dan juga Rektor Perguruan Tinggi Indonesia yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan juga berharap agar kerjasama pendidikan ini dapat berkontribusi mengatasi berbagai tantangan global. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, pendidikan menjadi investasi penting yang harus dilakukan negara untuk membangun masa depan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani saat menyaksikan acara penandatanganan MOU yang digelar di Jangbugo, Busan, Korea Selatan oleh Rektor PKNU Profesor Jan Yong-soo dan 8 Rektor Perguruan Tinggi Indonesia yang mengikuti kerjasama pendidikan. Puan pun menyatakan rasa bangganya dapat hadir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pendidikan antara perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dan PKNU. Puan juga berharap agar kerjasama pendidikan ini dapat berkontribusi mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi umat manusia seperti mengatasi dampak perubahan iklim, mengembangkan energi baru dan energi terbarukan, serta mengembangkan teknologi digital yang terjangkau. Dunia pendidikan tidak saja merupakan urusan domestik semata, namun sudah menjadi bagian kerjasama antar negara. Pendidikan bagi generasi muda adalah investasi bagi masa depan suatu negara. Pendidikan adalah game changer yang dapat menjadi penentu maju atau mundurnya suatu negara. Saya ingin sampaikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia telah melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah dengan mendorong kerjasama antara universitas di Indonesia dengan universitas terkemuka di dunia. Berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini akan terus mendorong semakin eratnya kerjasama pendidikan Indonesia dan Korea. Dari Busan, Korea Selatan, Fajar Ilhami dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR menilai Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, untuk itu Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelesaikan masalah aksesibilitas agar Wakatobi bisa bangkit dari keterpurukan. Didampingi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan mitra kerja terkait lainnya dalam kegiatan kunjungan kerja reses, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan, terkait potensi wisata yang mulai bangkit pasca pandemi, salah satu destinasi wisata prioritas, Wakatobi, memang butuh perhatian khusus. Hetifah Saifudian menambahkan masalah aksesibilitas membuat mereka menjadi terpuruk. Oleh sebab itu, dibutuhkan fasilitas atau dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga dari Komisi 10 DPR RI. Ya, salah satu desa wisata yang mungkin berbasis alam, tentu saja di samping keindahannya yang harus dijaga adalah aspek keselamatan dan keamanan, sehingga nanti pengunjung itu bisa yakin ya bahwa mereka bisa menikmati namun juga tetap terjaga keselamatannya. Nah, jangan sampai ketika ada 1, 2 dan bahkan cukup banyak kejadian yang bahkan bisa mencabut ya nyawa manusia di sana, tentunya akan sangat merugikan image dari desa wisata tersebut. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang menjadi pembelajaran. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andi Muawiyah Ramli menilai destinasi wisata di Sulawesi Tenggara ini mengalami kendala, di antaranya terkendala masalah perhubungan. Andi mengungkapkan, Lion Air tiba-tiba menghentikan secara sepihak penerbangan ke Wakatobi. Karena memang saya melihatnya salah satu kendalanya di samping tadi masalah perhubungan, masalah komunikasi, masalah promosi yang tidak hadir. Kita sendiri tahu di hotel ini kan kita datang, tidak ada misalnya buklet, leaflet yang bisa dibaca orang. Tamu itu mau kemana?
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Teguh Biantoro, TVR Permen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba di setiap kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan tempat rehabilitasi di daerah sebagai sarana penanganan penyalahgunaan narkotika bagi korban pengguna narkoba. Komisi 3 juga berharap BNN daerah dan pusat dapat menyediakan pusat rehabilitasi ini sebelum RUU Narkotika selesai dibahas. Dalam rangka menyempurnakan penyusunan RUU Narkotika, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya tempat rehabilitasi di tiap kabupaten, kota, dan provinsi. Anggota Komisi 3 Rudi Masud mengatakan, tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat penting keberadaannya. Rudi menegaskan, tempat rehabilitasi harus dipersiapkan dari sekarang sebagai salah satu sarana penanganan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi harus kita prepare, kita siapkan dari sekarang karena berkaitan dengan standarisasi untuk tempat-tempat rehabilitasi di Indonesia ini, pertama harus memiliki standarisasi dan hampir semuanya masih belum memiliki standarisasi. Yang kedua, hampir semuanya dari Sabang Merauke tempat rehabilitasi ini tempatnya sangat-sangat terbatas. Ini yang perlu kita harus carikan waypointnya, problem solvernya, mencari jalan keluarnya bagaimana agar tempat rehabilitasi ini harus dipersiapkan sebelum undang-undang ini diterbitkan. Ranah ini sebenarnya dipegang oleh BNNP, kabupaten dan provinsi kota ini harus mempersiapkan berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia agar sinergi sehingga tempat-tempat untuk melaksanakan rehabilitasi ini bisa dipersiapkan dari awal. Dan tugas BNN nanti ke depannya adalah untuk melaksanakan pengawasan rehabilitasi, sementara untuk bandar-bandarnya inilah yang harus diberikan hukuman berat karena pada dasarnya korban-korban daripada narkoba ini mereka adalah korban-korban berkaitan dengan narkoba. Jadi mereka memang dalam kondisi yang harus kita rehabilitasi. DPR meminta pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kota segera mempersiapkan tempat rehabilitasi yang nantinya berkoordinasi dengan BNN Pusat untuk melaksanakan pengawasan terhadap rehabilitasi di daerah.
Dari Kalimantan Tengah, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menerima kunjungan anggota DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk membahas pembangunan pelabuhan Kenyamuk. DPR meminta pemerintah untuk mengintervensi percepatan pembangunan pelabuhan Kenyamuk yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan lainnya di Kalimantan Timur. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan Veko menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Kota Kutai Timur yang dipimpin langsung Ketua Komisi C, Adi Sufianto. Dalam audiensi ini, para anggota DPRD berharap Irwan bisa membantu mendorong pemerintah untuk bisa mengintervensi percepatan pembangunan pelabuhan Kenyamuk di Kabupaten Kutai Timur. Irwan berharap intervensi percepatan pembangunan pelabuhan di Kenyamuk Sagata Utara bisa dilakukan melalui APBN. Pasalnya, pelabuhan tersebut merupakan bagian rencana tol Presiden Jokowi. Irwan mengungkapkan salah satu kendala pembangunan adalah pembebanan biaya pada APBD yang mustahil untuk selesai tepat waktu. Irwan menegaskan sudah seharusnya pemerintah pusat membantu pembangunan daerah. Jadi kalau bisa lelang dini November ini, artinya awal tahun sudah bisa pekerjaan fisik. Sehingga kalau semua pihak, karena itu masih ada 600 meter yang harus dilaksanakan juga oleh swasta di sana, ya. KPC. Ya, kemudian pemerintah juga, daerah juga menyelesaikan cashway-nya. Kalau simultan semua dilaksanakan di awal tahun, kita berharap akhir tahun 2023 bisa fungsional. Ya karena fungsionalnya pelabuhan ini akan mengakselerasi percepatan pembangunan Kutai Timur. Ya, bagaimana selama ini sebuah wilayah yang luasnya lebih daripada Jawa Barat nggak punya pelabuhan, nggak punya bandara. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi kunjungan dari Komisi C yang membidangi infrastruktur di Kutai Timur. Ini simbol keseriusan. Irwan menambahkan rencana intervensi APBN terhadap pembangunan pelabuhan tersebut sudah disetujui saat rapat Komisi 5 dengan pemerintah beberapa waktu lalu. Fitian dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan juga daerah agar meningkatkan kinerja penyerapan APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat. Menkyu Sri Mulyani menyebutkan masih ada 1.192,5 triliun rupiah dalam APBN tahun 2022 yang belum dibelanjakan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meningkatkan kinerja penyerapan APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah membelanjakan anggaran sekitar 1.200 triliun rupiah secara optimal melalui program-program yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemaksimalan serta efektivitas APBN harus diprioritaskan sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional bisa terus terjaga bahkan meningkat. Ya, saya kira dengan waktu yang sangat terbatas ini memang kita berharap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah itu bisa segera membelanjakan atau menggulirkan anggaran-anggaran yang ada, tentu sesuai dengan rencana kerja yang ada. Tapi bukan berarti kemudian dana-dana ini digelontorkan begitu saja, yang penting habis, tapi kita berharap tetap efektif dan efisien penganggaran itu. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menyoroti perencanaan program di setiap kementerian maupun lembaga. Rendahnya realisasi anggaran belanja negara harus disikapi secara serius untuk optimalisasi kinerja pemerintah. Ya kan aturan sudah jelas kalau kemudian itu tidak terserap harus kembali ke kas negara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akan kita pertanyakan dari sisi perencanaan kok bisa terjadi seperti itu. Kenapa realisasinya sangat rendah? Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan APBN dan mendorong penguatan UMKM sebagai antisipasi terhadap dampak resesi global. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
saya pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09, pemirsa, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih dalam batas aman, ancaman resesi global harus tetap diantisipasi oleh pemerintah. Nah, untuk itu di sini Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap sektor UMKM dengan berbagai instrumen. Nah, diantaranya pemirsa dengan mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro, mendorong kemudahan akses permodalan, serta pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui teknologi digital. Nah, pemirsa, selain itu Komisi 11 juga mendorong pemerintah pusat dan juga daerah untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal melalui program-program yang bermanfaat dan langsung menyentuh masyarakat. Selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund atau IMF memasukkan Indonesia dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan produk domestik bruto. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia periode Juli hingga September 2022 tumbuh 5,72% secara tahunan. Angka ini melebihi tinggi dari pertumbuhan kuartal 2 2022 yang sebesar 5,44% secara tahunan. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mampu di angka 5%. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI, Haris Turino, meminta pemerintah melakukan penguatan terhadap sektor UMKM dengan mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Hal itu bisa membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya yang akan berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat maupun negara, sehingga Indonesia bisa bertahan menghadapi dampak resesi global. Haris mengingatkan, ketepatan data penerima BPUM tentu harus menjadi perhatian. Pemerintah hadir. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara kapitalis. Nah, pemerintah harus membantu UMKM. Maka dari itu saya sangat mengharapkan BPUM, ya, bantuan untuk UKM ini tahun ini bisa disalurkan supaya UKM yang selama ini menjadi penyelamat di setiap adanya perlambatan ekonomi karena krisis, ya, UKM bisa kembali menjadi penyelamat. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi juga mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM, serta pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui teknologi digital. Selain UMKM, Intan menilai harga dan ketersediaan komoditas pangan dan komoditas energi di dalam negeri harus dijaga. Untuk itu, Intan meminta BUMN, bidang pangan dan bidang energi berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dan energi di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran untuk pemberdayaan UMKM ini besar. Jadi mulai dari permodalan, KUR, kemudian ada MEKAR,
dan sebagainya. Kemudian juga sampai dengan pemasarannya juga sudah mulai beralih, masyarakat sudah melek teknologi sehingga pemasaran digital, sehingga tidak lagi bergantung kepada investasi yang besar, memiliki toko dan sebagainya. Jadi industri rumahan bergerak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ancaman resesi global tahun 2023 bisa ditekan dengan perencanaan APBN yang dijalankan sesuai fungsinya. Meski begitu, Sri Mulyani mengaku masih ada 1.192,5 triliun rupiah dalam APBN tahun 2022 yang belum dibelanjakan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membelanjakan anggaran tersebut secara optimal melalui program-program yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu akan terus mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta pemberdayaan masyarakat. Itu bisa segera membelanjakan atau menggulirkan anggaran-anggaran yang ada, tentu sesuai dengan rencana kerja yang ada. Tapi bukan berarti kemudian dana-dana ini digelontorkan begitu saja, yang penting habis, tapi kita berharap tetap efektif dan efisien penganggaran itu. Kita tidak berharap dana itu habis, tapi kalau kita berharap bahwa program-program yang sudah disusun dari awal sesuai dengan budget yang disiapkan itu segera terrealisasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja negara harus disikapi secara serius untuk optimalisasi kinerja pemerintah. Ya kan aturan sudah jelas, kalau kemudian itu tidak terserap harus kembali ke kas negara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akan kita pertanyakan dari sisi perencanaan kok bisa terjadi seperti itu. Kenapa realisasinya sangat rendah? Klarifikasi terlebih dahulu dengan pernyataan tersebut. Anggota DPR RI optimis Indonesia mampu bertahan dan menghadapi resesi global yang diprediksi terjadi hingga tahun 2023. Meski begitu, anggota DPR RI mengingatkan pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan perekonomian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tepat hari ini, tanggal 10 November, Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan setiap tahunnya. Nah, betul sekali Alfat, karena peringatan Hari Pahlawan sendiri ini tidak terlepas dari peristiwa pertempuran di Surabaya yang pecah pada tanggal 10 November 1945. Nah, informasi seputar Hari Pahlawan akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, jika kita berbicara soal Hari Pahlawan, ini adalah Surabaya yang merupakan kota yang menyandang gelar sebagai kota pahlawan ya Alfat. Ya. Nah karena kira-kira apa alasan dibalik disebutnya Surabaya sebagai kota pahlawan? Tentunya Elisa dan juga pemirsa, alasannya tak lain karena peristiwa berdarah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran besar yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengenang jasa para pahlawan, pemerintah pada masa itu membangun Tugu Pahlawan sebagai monumen bersejarah yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Surabaya dan juga rakyat Indonesia. Nah pemirsa, berikut liputan lengkap mengenai Tugu Pahlawan Surabaya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Demikian penggalan pidato Bung Tomo yang berhasil membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia mengusir tentara Inggris dalam Perang 10 November 1945 yang berlangsung selama 3 pekan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak langsung menikmati kemerdekaan pasca proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia masih bergejolak dengan adanya berbagai pertempuran. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, setelah Jenderal Inggris Malabi tewas tertembak, pihak sekutu kemudian mengirim ultimatum yang dianggap oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pelecehan. Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia antara arek-arek Surabaya dan pihak penjajah pun pecah dan tidak dapat terelakkan lagi. Untuk mengenang pertempuran tersebut, pemerintah Republik Indonesia membangun monumen yang dikenal dengan nama Tugu Pahlawan. Tugu yang dibangun di tengah kota Surabaya, atau tepatnya di Jalan Pahlawan dan bersebelahan dengan kantor Gubernur Jawa Timur ini, berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektar. Tugu ini mulai dibangun pada tahun 1951. Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi sosok yang meletakkan batu pertama yang menjadi pondasi bangunan tersebut. Tugu Pahlawan diresmikan pada 10 November 1952 silam. Pembangunannya bertujuan untuk mengenang pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Secara umum, Tugu Pahlawan berbentuk lingga seperti paku yang terbalik. Bagian badannya terdiri dari 10 lengkungan dengan 11 ruas. Jumlah tersebut menyimbolkan tanggal bersejarah terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Tepat di hadapan Tugu Pahlawan terdapat diorama 1:1 yang menggambarkan pengorbanan pahlawan tak dikenal yang turut dalam pertempuran mengusir penjajah yang berusaha datang kembali ke Indonesia. Tugu Pahlawan sendiri dilengkapi dengan lapangan luas, taman bunga dengan berbagai koleksi tanaman, dan museum yang menyimpan berbagai benda dan non-benda peninggalan sejarah peristiwa pertempuran 10 November. Tugu Pahlawan bukan hanya seonggok bangunan yang tidak bermakna. Tugu tersebut merupakan sebuah monumen hidup yang bercerita tentang keberanian dan semangat heroik masyarakat Surabaya dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah sikap yang patut kita teladani di tengah masyarakat yang saat ini tergerus oleh sikap individualistis.
Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan kepada seluruh pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Ya, dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 10 November 2022. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek terkait evaluasi program kerja. Lalu ada pula Komisi 11 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, dan juga Menteri Hukum dan HAM. Lalu di siang harinya pada pukul 13, Komisi 7 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Di waktu yang sama, pemirsa, Koordinatoriat Wartawan Parlemen akan menggelar acara dialektika demokrasi yang mengangkat tema hak masyarakat dan kebijakan digitalisasi TV. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba, juga rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.